sebelum 14 Februari dan rasa-rasanya kalau melihat data hampir 60% tadi itu agak-agak mirip dengan cuaca yang tadi sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kita tadi lihat di peta belakang Mevri itu hampir semua provinsi itu warnanya biru. Nah, cuaca saat itu di provinsi penting itu atau di pulau itu seperti apa sih? Nah, ini menurut lembaga survei Indonesia di seluruh Sumatera, Bapak Ibu, itu pasangan Prabowo Gibran unggul 51%. Menurut survei Januari sampai Februari dari lembaga survei Indonesia juga bekerjasama dengan kami di Transmedia pada hari ini. Kemudian kita lihat di provinsi kunci di area Jawa Tengah dan DIY. Jawa Tengah DIY sendiri ini pertarungannya sangat ketat, neck to neck, Bapak Ibu. Ini 43% menang Prabowo Gibran dan 41% untuk Ganjar Mahfud. Sementara Jawa Timur kemenangannya Prabowo Gibran juga sudah cukup tebal. Jawa Barat yang merupakan basisnya Prabowo Subianto di pemilu di 2 kali pemilu lalu tetap dipertahankan rupanya Mevri, dan nampaknya Anies Baswedan belum berhasil mengambil alih semangat dan nuansa oposisi atau perubahan. Nah, dan kita lihat juga gini, Dit, Sumatera dan Jawa itu menyumbang sekitar 70% pemilih nasional. Jadi itu yang harus diingat. Dua pulau ini adalah pulau yang paling krusial dan sangat strategis dalam penentuan siapa yang akan menjadi pemenang di Pilpres ini. Tadinya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ini berubah menjadi Sumatera karena bertambah dengan Sumatera karena calonnya 3. Jadi tadinya akan diprediksi neck to neck, tapi ternyata ini agak jauh jaraknya. Betul. Dan kita lihat Bapak Ibu, betul kata Ari, Jawa sendiri Bapak Ibu itu hampir sekitar 56% suara pemilih yang ada di Indonesia itu datang dari Jawa. Jadi kalau kita dulu nonton film-film zaman Orde Baru, ada satu kalimat, Jawa adalah kunci. Nah itu betul. Gitu. Karena 56% suara hampirnya ada di Pulau Jawa. Dan tapi justru Budi dan juga Ari, ini yang menarik di sini kalau kita bandingkan dengan data survei Januari Februari 2024 dari LSI, kita lihat DKI Jakarta. Di sana Anies Baswedan Mohaimin Iskandar memikir kalau tidak menentukan untuk memilih dari masing-masing paslon. Udah punya jawabannya nggak? Kita punya jawabannya karena kita tahu bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi masih cukup tinggi, Mevri, di angka ada yang bilang 75% sampai 80-an%. Nah, kira-kira dari data orang-orang yang puas atau happy dengan Pak Jokowi larinya kemana sih? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, ini data dari Poltreking Indonesia di survei 27 Januari sampai 2 Februari hari ya. Orang-orang yang puas kepada Pak Jokowi sekitar 79,3% approval rating Presiden Jokowi, dan larinya kemana sih orang-orang yang puas ini? Tentu saja 56% orang yang puas itu memilih Prabowo dan Gibran menurut hasil dari Poltreking Indonesia. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 19,5% dan Anies Mohaimin mendapatkan 18,6%. Bahkan ya, kalau bisa dilihat orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi juga ada juga yang memilih Anies Baswedan. Iya, banyak. Ini 18,6%. Betul. Jadi menarik sekali. Jadi artinya orang-orang yang mungkin menginginkan perubahan, kalau tadi melihat narasi yang dibawa. Ya, ini artinya juga narasi persatuan, Dit, bahwa semua yang puas kepada Jokowi juga ada di semua calon. Betul. Jadi yang kita nggak bisa melihat Pilpres ini seperti pertarungan yang benar-benar tempur habis-habisan yang seolah-olah setelah ini Indonesia bubar gitu. Nggak kayak gitu. Jadi di semua pasangan calon itu ada pemilih orang-orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Iya, atau kalau mungkin tadi yang puas, kalau ini yang tidak puas. Atau mungkin gue mau tambahin sedikit ya, boleh, Mevri, silakan. Jadi mungkin saja Bapak Ibu, ini orang-orang atau kader-kader partai yang sebenarnya masih berada di dalam koalisinya Presiden Jokowi. Meskipun beliau mendukung Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo, ini juga ikut turut menyumbang bahwa orang-orang yang